Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 26 Juni 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi, berkat dalam untuk kita, saudara-saudari seiman dan sepanggilan. Tuhan yang Maha Baik masih memberi anugerah kehidupan bagi kita di awal pekan ini. Sudah pantas dan selayaknya kita memuji Dia untuk memulai aktivitas kita. Maka dari itu, mari kita renungkan sabda dari Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai 5. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, penghakiman adalah hak Allah. Maka manusia dilarang untuk menghakimi sesamanya karena hal itu bukanlah haknya. Mengapa? Karena terkadang subjektivitas menjadi batu sandungan dalam penghakiman. Artinya, hanya Allah yang sanggup memberi penghakiman secara adil dan sejahtera. Untuk itu, dari diri kita dituntut mempunyai kasih kepada sesama, alih-alih menghakimi maupun menilai. Memang mudah bagi kita untuk menilai orang lain, terutama berkaitan dengan kelemahan dan juga kekurangan orang lain itu. Menjadi mudah karena motivasi kita bukan atas nama damai dan cinta kasih, melainkan terkadang hanyalah keinginan menghina maupun juga memojokkan. Hal inilah yang direvisi Yesus untuk kita perbarui dalam hidup. Setiap orang berhak untuk mengalami kelemahan dan belajar dari kesalahan. Pertumbuhan tersebut bukan didasari atas penghakiman maupun penilaian negatif, melainkan dari kasih sayang yang akhirnya membuat setiap pribadi mencapai fase introspeksi diri. Kiranya Injil hari ini mengajari kita agar menguatkan lagi cita rasa damai dan kasih bagi sesama. Pasti pada hari ini akan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kita. Tetapi kualitas kedewasaan iman kita ditentukan dari tanggapan masing-masing. Apakah tetap reaktif dengan memberi penghakiman? Ataukah mau belajar bersama-sama dan saling melengkapi demi mencapai pertumbuhan keselamatan sejati? Pilihannya ada pada kita masing-masing. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas kesabaran-Mu menemani kami. Engkau tak pernah jemu menerima kelemahan kami, yang mana akhirnya mengajak kami untuk berbenah dan bertumbuh. Kami mohon, semoga hari ini kami mampu meneladani kesabaran dan cinta kasih-Mu, agar kami dapat menjadi agen keselamatan bagi orang lain. Perkenankan kami untuk mulai aktif sebagai pembawa damai, sebab dengan demikian kami pun sungguh menjadi murid-Mu yang sejati. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.